Para orang tua korban vaksin palsu telah menemui DPR dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk mencari solusi. Apakah diskusi-diskusi ini mendekatkan mereka pada titik terang? Apa langkah yang akan diambil orang tua dan juga KPAI untuk mencegah agar kasus ini tidak terjadi lagi? Kita bahas dengan narasumber terkait. Di sebelah saya sudah ada Erlinda selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI bidang sosialisasi. Selamat pagi Mbak Erlinda. Ya, selamat pagi. Dan di sebelahnya sudah ada Pak August Siregar sebagai Ketua Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu. Selamat pagi Pak August. Selamat pagi Mbak Marisa. Pak August kan sudah bertemu dengan DPR, sudah bertemu juga dengan KPAI. Dari dua pertemuan ini apa kira-kira hasil diskusi yang bisa kita garis besarkan, Pak August? Jadi kami mengadu ke DPR, mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, artinya kan untuk mencari solusi. Karena kalau apa yang dilakukan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda sangat tidak toleran sama sekali. Seperti apa itu? Artinya mereka tidak terbuka, tidak mau menemui para orang tua korban. Yang kami lihat kan di sebagian rumah sakit atau vaskes yang juga vaksin palsu, itu ada komunikasi. Ya, artinya tetap tidak puas sebagai keluarga korban, tetapi kan dengan komunikasi kan membantu sedikit beban derita dari orang tua. Hal ini tidak terjadi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Jadi boleh Mbak Marisa lihat bahwa di Harapan Bunda tidak pernah ada anarkis daripada para korban. Artinya luapan emosi itu adalah hal yang wajar. Mengingat apa? Bagaimana kita tega anak kita diperlakukan begitu. Artinya marah sesaat. Tapi kita tetap dalam koridor hukum. Jadi itu yang membuat kami jadi bingung. Kita kondusif, tapi di lain pihak manajemen rumah sakit sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Okay. Artinya itikat baik menurut kami. Oke, dari diskusi yang sudah terjadi dengan para orang tua, apa garis besar dari diskusi itu? Iya. Poin-poin penting. Karena Komisi Perlindungan Indonesia adalah satu lembaga negara yang tusi besarnya adalah pengawasan. Di sinilah peran aktif kita untuk menjembatani, karena kami telah menerima kemarin rombongan dari orang tua perwakilan, tapi tidak semuanya. Itu apa sebenarnya yang mereka harapkan. Nah, dari harapan itulah kita melihat bahwa kita harus menjembatani, itu yang paling utama, menjembatani komunikasi antara keluarga korban dengan pihak rumah sakit dan pemerintah pastinya. Karena ini pemerintah maupun pihak rumah sakit ini memang harus kita pertemukan, dan kami yakin pemerintah sudah mempunyai itikat baik dan ada langkah-langkah strategi yang memang sudah akan dilakukan, tapi memang ini perlu dikomunikasikan agar tahu misalnya seperti ini. Oke, langkah taktis yang sedang dilakukan saat ini adalah memberikan vaksin ulang, tapi kan harus tahu informasinya. Vaksin ulang itu seperti apa mekanismenya, rumah sakit mana yang ditunjuk atau puskesmas mana yang ditunjuk, dan ditambah lagi misalnya waktunya seperti apa. Tapi kami juga ingin mengkomunikasikan dari rilis rumah sakit. Kan ini kan bukan hanya Rumah Sakit Harapan Bunda saja yang ada di Jakarta Timur maupun Bekasi, tapi kan ada banyak di luar itu. Nah, mekanisme seperti apa yang akan ataupun telah dilakukan pihak pemerintah bersama misalnya Satgas Penanggulangan Vaksin tersebut. Nah, komunikasi ini yang harus kita pertemukan, kita dapatkan, dan ditambah lagi ada rangkaian berikutnya adalah memastikan seperti itu. Nah, sebelum memastikan, ada satu mekanisme yang apa ini, Mbak Erlinda? Memastikan bahwa pertanggungjawaban terhadap permasalahan besar ini, musibah besar ini, siapa yang menjadi leading sektornya yang bertanggung jawab ini. Gitu kan? Apakah pemerintah yang bertanggung jawab dengan meminta pertanggungjawaban dari rumah sakit tersebut? Atau seperti apa? Nah, ini yang keluarga korban ingin mengetahui ya Pak ya, seperti itu. Dan kami di sini juga karena ada komunikasi yang bagus antara kami KPAI bersama pemerintah serta Satgas Penanggulangan ini, itu yang memang sedang kita inventarisir dan sebagainya. Tapi dengan segala hormat, beberapa hal memang belum bisa kami informasikan dulu ke orang tua korban maupun ke masyarakat banyak, karena harus ada persiapan-persiapan. Jangan sampai
informasi yang memang belum matang ini sudah tersampaikan, ini belum siap. Nah, contoh Iya, misalnya. contohnya seperti yaitu vaksin palsu itu, karena ada beberapa kasus juga di mana orang tua yang anaknya menjadi korban vaksin palsu pergi ke, katanya pemerintah kan bisa ke puskesmas mana manapun, saja, tapi betul. ketika mereka datang ke sana ternyata alasannya banyak gitu. Ada, kita harus mendapatkan surat harus medis. ya rekam medis, betul Mbak rujukan dari Marisa. RS Bunda. Ini juga yang harus kita komunikasikan. Kami berterima kasih kepada Net TV untuk membahas ini, bahwa karena otonomi daerah ini juga harus dikomunikasikan dengan tadi pemerintah daerah setempat. Karena dinas-dinas kesehatan ataupun dinas-dinas yang terkait dalam kasus vaksin palsu ini kan harus dikomunikasikan juga. Nah, kesiapan Jadi mereka belum siap, intinya belum siap. Membutuhkan waktu semacam itu ya, membutuhkan waktu, dan memang sebagian memang belum siap, sebagian sudah siap. Nah, ini yang harus memang secara rapi dan ya mungkin akan termanajemen dengan baik lah, seperti itu. Masih punya kesabaran yang cukup Pak untuk menunggu lagi dan menunggu lagi? Karena pada dasarnya manusia kan mempunyai rasa kesabaran. Tapi kalau sudah tiba titik klimaks, kita kan akan gimana Mbak ya kita bilang. Kalau kita udah di luar kontrol kan itu yang berbahaya. Artinya kan kita udah korban. Seperti saya sebutkan beberapa kali, kita udah korban vaksin palsu, korban malu lagi. Ya kan? Jadi kan ini yang mau kita sampaikan kepada pihak Rumah Sakit Harapan Bunda. Kami kan tidak berhubungan langsung dengan pemerintah, tidak berhubungan langsung dengan KPAI, tidak berhubungan langsung dengan DPR. Tapi kami kan membayar di sana. Kan artinya terjadi transaksi. Jadi kan yang kami tuntut itu adalah Rumah Sakit Harapan Bunda. Bagaimana nanti penyelesaiannya? Apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak DPR, harus dilakukan krisis center dari pusat sampai ke daerah. Artinya negara harus hadir, harus bertanggung jawab dalam kondisi ini. Itu yang kami katakan. Kami hanya mengenal Harapan Bunda. Bagaimana nanti teknik pelaksanaan itu, siapa yang melaksanakan ini semua pelaksanaan medis itu soal nomor kedua. Artinya jangan harus menunggu prosedur hukum, proses hukum. Proses hukum nanti biarlah berjalan. Kami keluarga korban, cuman itu tuntutan kami yang ada 7, itu harus dilaksanakan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda. Apa saja tuntutannya Pak secara singkat? Antara lain itu adalah mengenai data-data pasien dari tahun 2003 sampai 2016. Dibuka maksudnya? Artinya karena pihak Rumah Sakit Harapan Bunda tidak bisa memberikan ini, kami terpaksa membuka krisis center sendiri. Artinya kami melalui media itu kami sampaikan bagi siapa-siapa orang tua korban yang pernah diimunisasi dari tahun 2003 sampai sekarang dapat melapor ke kita. Jadi untuk kita data yang itu nanti akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait. Artinya ini kan data ini kan bukannya data yang luar biasa menurut saya. Itu hanya namanya, nomor ininya. Jadi kita tahu berapa sih jumlah pasien dari tahun 2003 sampai 2016. Jadi pertanyaannya, kenapa harus tahun 2003? Kan semua itu sesuai dengan penjelasan daripada yang beredar di media bahwa vaksin palsu itu beredar sejak tahun 2003. Selain tadi tuntutan pertama, kemudian tuntutan yang kedua, lakukan medical check up. Banyak pendapat, termasuk dari Ikatan Dokter Indonesia, lakukan vaksin ulang. Oke, kami tidak pernah menolak dilakukan vaksin ulang. Tapi tolong, bagaimana kita melakukan vaksin ulang tanpa kita mengetahui akar masalah? Apakah memang anak-anak tersebut kena vaksin palsu jadi atau tidak? Jadi mohon maaf ya melalui media Net TV, sesuai dengan penjelasan dari Satgas kepada kami, jadi kan kami bisa menjadi bimbang namanya. Jadi saya jelaskan di sini. Sesuai dari penjelasan Barreskrim, artinya kan dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang sementara tersangka ada 2, 1 dokter, 1 suster. Artinya dokter E. Jadi yang dari penjelasannya dapat kami kesimpulan sebagai berikut, bahwa jumlah sampel yang mereka ambil adalah 270 dan terverifikasi adalah 44 orang. Artinya apa? Dari 270 itu pasien dari dokter tersebut. Baru
mereka melakukan artinya pencacahan bahwa yang menggunakan produk Pediasel atau Tripacel itu ada sekitar 44 orang dalam kurun waktu Maret 2016 sampai Juni. Oke. Jadi artinya pendekatan daripada Barreskrim untuk menetapkan bahwa jumlah orang yang terverifikasi itu adalah berdasarkan pengakuan tersangka dan sekitarnya. Baik, secara singkat saja tuntutan sisanya apa saja Pak? Tadi kan sudah disebut. Ini saya lanjutkan dulu. Jadi biar masyarakat paham itu tuntutan medical check up itu apa. Nah, sementara contohnya anak saya bukan dokter I, tapi dokter L. Nah, seandainya tersangka itu tetap satu, berarti anak saya kan tidak kena vaksin palsu. Tapi kenyataannya apa? Produk yang digunakan untuk anak saya itu adalah sama, Pediasel dan Tripacel. Kalau kita pendekatan dari produk, anak saya Pediasel. Pediasel sama Tripacel berarti kena korban juga. Tapi kalau dokternya bersih, tidak tersangka, berarti anak saya menggunakan vaksin asli. Berarti kan ada teori kemungkinannya kan 50%, 50%. Baik, selain tadi mengenai tuntutan itu, Mbak Erlinda, kan Anda juga mengatakan bahwa pihak rumah sakit ini wajib memberikan ganti rugi material maupun imaterial. Dan juga pemerintah punya kewenangan untuk mendorong itu semua. Maksudnya ganti rugi material dan imaterial itu seperti apa yang diharapkan? Iya, seperti tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa mereka kan telah membayarkan sejumlah uang untuk vaksin itu sendiri. Puskesmas yang diberikan pemerintah itu gratis, mereka ke rumah sakit kan lebih untuk mengoptimalkan bahwa memastikan bahwa buah hati kami atau buah hati mereka ini itu pasti sehat dan yang terbaik. Ya itu kan. Nah, tapi ternyata pihak rumah sakit, oknum yang di dalamnya melalaikan ini semua, ya otomatis kan harus ada tanggung jawab. Mereka kan pasien yang bertahun-tahun di rumah sakit, ganti rugi seperti apa misalnya, ya tadi vaksin ulangnya seperti apa, atau misalnya ada indikasi karena kemarin itu beberapa keluarga korban menyatakan bahwa setelah beberapa hari, beberapa bulan dan sebagainya, ada indikasi mereka terkena papar penyakit yang lain, termasuk kemarin suntik BCG ya Pak ya, salah satu ibu ya mengatakan, dan sampai hari ini di salah satu kulitnya itu ada lubang menganga dan sebagainya. Nah ini ganti rugi yang semacam ini yang jadi memang ganti rugi membayar pelayanan kesehatannya, betul. Dan sebagainya. Pelayanan kesehatan seperti medical check up yang diakibatkan, saya medical check up kan pasti bayar dong ya. Nah terus ini memastikan si anak ini kenapa kok sampai jadi sakit seperti ini, apakah betul dari vaksin BCG yang dipalsukan tersebut atau seperti apa? Nah ini yang bertanggung jawab tuh siapa? Itu loh maksudnya komunikasi seperti ini apakah memang murni dari rumah sakit tersebut yang bertanggung jawab atau memang nanti seperti apa nanti pemerintah menyikapinya? Jadi ini langkah konkret selanjutnya untuk memajukan kasus ini sehingga titik terangnya tuh nyampe gitu ya, Mbak. Yang pasti kan langkah konkret kita mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait ya, baik itu kepada pihak rumah sakit maupun kepada pemerintah. Kita beraudensi, kita berkomunikasi dan berdiskusi, termasuk juga kami pasti akan membangun sinergi bersama mitra kami di DPR, Komisi 9 maupun Komisi 8 serta yang terkait pastinya, karena mereka sendiri juga sudah membuat panja walaupun bekerja baru minggu depan. Nah, hal itu kan harus kita sinergikan dengan beberapa waktu kasus yang tahun 2014 pernah juga seperti ini. Nah, kenapa tidak kita duplikasi kerjasama yang semacam ini? Itu supaya apa? Secara nanti kita luas, tidak hanya terklarifikasi saja, investigasinya juga akan lebih dalam dan yang paling utama, kasus ini kan akan menjadi suatu contoh untuk kasus-kasus berikutnya. Betul. Dan tidak hanya pada aspek legal hukum saja di sini. Itu yang harus kita kedepankan kepada masyarakat. Bagaimana nanti pemerintah ini kita dorong untuk lebih rapih lagi dalam hal manajemen pengawasannya seperti apa, BPOM harus bagaimana. Dan mohon maaf, disinyalir menurut Barreskrim ada
oknum-oknum yang bermain. Nah, itu siapa saja. Nah, ini juga harus dirapihkan. Jadi banyak hal PR, tidak hanya, tapi yang paling utama dari kami adalah langkah utama, mediasi itu adalah bagian terkecil ya. Tapi berikutnya ada langkah-langkah lebih besar lagi, tapi kita akan breakdown untuk jangka pendeknya itu seperti apa, misalnya timelinenya, oke, dalam waktu 1 minggu apa yang harus dilakukan, oke, untuk minggu kedua apa, jelas nanti kepastian dari keluarga korban tidak hanya di rumah sakit Harapan Bunda saja, tapi rumah sakit yang ada 14 itu pun kita akomodir. Baik. Terima kasih banyak Mbak Erlinda dan juga Pak Ogus Siregar. Update terkini memang sejumlah pihak ini sudah tergabung, bisa dikatakan sebagai tim investigasi untuk mencari solusi terbaik. Semoga solusi terbaik akan segera muncul untuk Anda, Pak Ogus, dan juga para orang tua lain yang anaknya telah menjadi korban dari vaksin palsu.